Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Masih tetap semangat belajarnya ya, meskipun dalam keadaan pandemi. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum memulai materi pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, alhamdulillah hadir semua ya nak ya. Baiklah, selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa diharapkan mampu menjelaskan makna iman kepada hari akhir. 2. Siswa diharapkan mampu menjelaskan dalil nakli terkait iman kepada hari akhir. 3. Siswa diharapkan mampu menjelaskan tanda-tanda hari akhir. 4. Siswa diharapkan mampu menjelaskan periode hari akhir. 5. Siswa diharapkan mampu menjelaskan hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, sebelum masuk pada materi, kira-kira apa ya pendapat kalian jika Ibu mengatakan kalimat hari akhir? Yo, siapa yang tahu? Ya, coba. Coba siapa yang bisa? Iya, coba kamu nak. Iya, benar sekali. Jawabannya pintar. Hari kehancuran. Yang kedua siapa lagi coba? Iya, hari di mana tidak ada lagi kehidupan. Bagus. Baiklah, yang selanjutnya yaitu kita akan masuki materi kita yang berjudul Semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Berikut penjelasannya. Hari akhir. Secara bahasa berarti hari penghabisan atau hari pembalasan. Secara istilah, hari di mana hancurnya alam semesta beserta isinya, serta berakhirnya semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir juga disebut sebagai hari kiamat, di mana semua orang akan ditimbang amal perbuatannya dengan seadil-adilnya. Keterangan ini dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 177, Al-Fatihah ayat 4, dan Al-Mumtahanah ayat 3. Kebenaran Al-Quran dapat kita kaji pada Al-Quran, ilmu pengetahuan, dan panca indera. Hari akhir dibagi menjadi dua. Yang pertama, kiamat sugro. Disebut kiamat kecil. Dijelaskan di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 185. Kiamat kubro adalah kiamat besar, di mana hancurnya semua kehidupan makhluk yang dilakukan secara serentak. Dijelaskan di dalam Quran Surat At-Takwir ayat 1-3. Berdasarkan ayat tersebut, peristiwa hari kiamat adalah merupakan kejadian yang sangat hebat atau sangat dahsyat, yaitu pada saat malaikat Israfil meniup sangkakala, kemudian bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, sehingga terjadi kerusakan yang sangat begitu hebat. Langit terpecah belah dan bergelegar, benda di bumi beterbangan, manusia akan merasa kekacauan dan kebingungan. Hanya Allah yang maha kekal. Hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. Peristiwa hari kiamat menurut ilmu geologi. Bumi terjadi dari gas yang berputar. Setelah diam, gas akan menjadi dingin. Maka, gas yang berat akan mengendap ke bawah dan yang ringan berada di atas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi berkurang, yang mengakibatkan bumi akan bergeser dari matahari sehingga putaran bumi semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor atau akan menyebabkan kehancuran. Yang kedua, menurut teori fisika, pada saat matahari tidak bersinar atau redup dikarenakan sinarnya telah habis, maka tidak akan ada lagi angin dan awan. Oleh karena itu, hujan tidak akan turun yang berakibat pada letusan gunung, ombak bergulung-gulung,
dan air laut akan menjadi naik, sehingga akan mengakibatkan hancurnya bumi ini. Setelah semua kehidupan manusia berakhir, maka dimulailah tahapan-tahapan menuju alam baka. Yang pertama yaitu Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah merupakan proses dibangkitkan semua makhluk dari alam kubur. Yang kedua yaitu Yaumul Hasyr, yang berarti hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkannya. Yang ketiga yaitu buku catatan amal perbuatan yang berisikan semua perkataan manusia selama hidup di dunia. Keempat yaitu Yaumul Mizan, yaitu hari di mana Allah memperlihatkan semua amalan-amalan untuk dihisab. Pada saat amalan-amalan dihitung, maka anggota tubuh ikut menjadi saksi. Yang kelima yaitu Asyirat. Asyirat adalah jembatan yang berada di atas neraka yang terbentang menuju surga. Jika orang-orang memiliki amalan yang baik, maka dia akan secepat kilat untuk sampai ke dalam surga. Namun jika amal perbuatannya buruk, maka dia akan langsung masuk ke dalam api neraka. Yang keenam yaitu Yaumul Jaza, di mana Yaumul Jaza berarti adalah hari pembalasan. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Untuk itu, marilah kita jadikan bahwa keimanan kepada hari akhir kita jadikan sebagai landasan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah peristiwa yang harus diimani sesudah kematian. Di antaranya adalah 1. Fitnah kubur. Fitnah kubur merupakan beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang yang telah meninggal terhadap Tuhannya, agamanya, nabinya, imannya, dan kiblatnya. Yang kedua adalah siksa dan nikmat kubur yang diperuntukkan bagi orang-orang zalim, munafik, kafir, dan musyrik. Sedangkan nikmat kubur diperuntukkan bagi orang-orang yang baik amal ibadahnya. Setiap yang Allah berikan kepada kita pasti ada hikmah di baliknya. Untuk itu, hikmah yang dapat diambil dari iman kepada hari akhir yaitu yang pertama, memunculkan rasa kebencian terhadap kemaksiatan yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua yaitu menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin yang sama sekali tidak dirasakan selama di dunia. Adapun yang ketiga yaitu senantiasa menanamkan rasa cinta dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengharap maunahnya pada hari itu. Yang keempat, senantiasa termotivasi untuk melakukan amal soleh dengan ikhlas. Yang kelima yaitu selalu menghindari dari niat-niat yang buruk agar tidak melakukannya. Kemudian yaitu perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir. Yang pertama, mempercayai bahwa semua perbuatan dan amal selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, segala sikap kita harus selaras dengan tuntunan agama. Yang kedua, menyadari bahwa manusia itu sangatlah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat menghilangkan sikap sombong yang ada di dalam diri kita. Yang ketiga, selalu berbuat amal soleh yang tidak bertentangan dengan ajaran agama kita. Kemudian yang keempat, membiasakan diri berakhlakul karimah, seperti mawas diri, rendah hati, peduli kepada sesama, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang baik lainnya. Yang kelima, berusaha mendekatkan diri kepada Allah seperti sholat maupun dengan perilaku sosial. Yang keenam, termotivasi untuk bekerja keras dan menjauhi segala kemalasan. Baiklah, setelah melihat video yang Ibu tayangkan tadi, Ibu akan membagi kelompok untuk membahas materi kita pada hari ini agar nantinya lebih memudahkan pemahaman kepada kalian, yang nantinya akan kalian presentasikan ke depan sesuai dengan kelompoknya masing-masing.
Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Untuk kelompok yang pertama, penjelasan tentang apa itu kiamat sugro. Kemudian kelompok yang kedua membahas tentang apa itu kiamat kubro. Ya, silahkan kepada kelompok yang sudah. Baiklah, nampaknya kelompok 1 sudah ya. Silahkan maju ke depan dan silahkan mempresentasikan hasil diskusi bersama teman-temannya tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkan Mudajian. Saya mewakili dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan tentang hari akhir atau hari kiamat. Terima kasih kepada kelompok pertama. Dan Ibu juga ucapkan terima kasih ya untuk kelompok yang kedua. Mudah-mudahan bisa kita pahami bersama-sama materi kita pada hari ini ya anak-anak. Semuanya bagus. Alhamdulillah sudah bisa memahami apa itu yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir. Dan Ibu juga mengucapkan terima kasih ya kepada anak-anak yang sudah mau memberikan kesimpulannya. Untuk itu langsung saja Ibu tarik kesimpulan secara keseluruhan. Jadi, hari akhir berarti adalah hari pembalasan. Nah, kita sebagai seorang umat muslim wajib mempercayai akan adanya hari kiamat. Untuk itu, marilah kita persiapkan diri kita untuk senantiasa berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik serta amal soleh. Gunanya adalah untuk bekal kita di akhirat nanti. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai ya nak. Untuk itu, tugas pertemuan berikutnya nanti silahkan kalian kerjakan tugas yang ada pada LKPD kalian yang sudah Ibu berikan. Untuk itu, sebelum menutup materi kita pada hari ini, ada baiknya kita melakukan doa bersama. Ya, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu selaku guru, apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Kepada Allah, Ibu mohon ampun. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.